Saya record dulu. Ya, ini Pak Tanjung nih bersama dengan di sini ada siapa nih ya? Oh, ini dia. Ya. Mbak Karisa dan Mbak Alena, ya. Oke. Tapi tidak masalah. Jadi kita hari ini belajar bersama walaupun PTM-nya belum jadi, tapi insya Allah segera ya, karena ini sudah dicanangkan untuk PTM ini nanti 50% anggota kelas. Jadi nanti misalkan sudah diperkenankan itu nanti yang masuk separuh-separuh. Jadi kalau kita ada 28 dengan Pak Tanjung berarti nanti 14 gitu ya. Jadi kalau Pak Tanjung kan selalu ada di kelas ya toh. Jadi entah nanti nomor 1 sampai 15 atau ya nanti untuk teknisnya akan dibagi di bersamaan dengan pemberitahuannya. Nah, hari ini kita akan belajar ya seperti biasa hari Senin kita nanti mau belajar bahasa Indonesia. Silahkan disiapkan dulu untuk alat tulisnya semuanya. Untuk yang di rumah bisa melihat di layar laptop atau HP-nya. Untuk yang ada di sekitar yang di rumah ya. Kemudian yang ada di sekolah bisa melihat di layar LCD ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga nanti bahasa Inggris. Ya, nanti Pak Tanjung ini hari ini bersama dengan Miss Ami ya. Mana ini Miss Ami ya? Sebentar tak lihat dulu. Wah, iya. Ini Pak, I'm here. Oke. Nah, itu dia. Ini untuk yang pertama nanti Pak Tanjung dulu karena materinya sedikit ya. Jadi bahasa Indonesia ini masih tema 8 ya. Nanti kita masuk ke subtema 3 ya, tentang pramuka ya. Jadi Praja Muda Karana. Ya, nanti kemudian selanjutnya Miss Ami, nanti materinya tentang apa Miss Ami? Weather. Oh ya. Baik. Unit 9. Oh, oke. Berarti saya dulu terus nanti baru Miss Ami gitu nggih. Baik anak-anak, silahkan sudah siap ya. Kalau sudah siap saya langsung akan share screen materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini. Apakah sudah kelihatan di layar? Belum. Baru aja. Sudah, Pak. Kelihatan ya. Coba Ya, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran nih. Bentar. Ada berapa nih? Partisipannya ada 15 kurang 2, 13 anak. 13 plus 2 yang ada di sekolah nih. Jadi 14 anak. Saya cek dulu. Mas Daril. Ada ya? Daril gambarnya nggak kelihatan. Kemudian Mbak Dira. Oke, sudah kelihatan tuh Mas Daril. Terus Mas Nil, waduh, bersembunyi di belakang pesawat. Terus kemudian Mbak Cista. Oke, Mbak Cista. Mas Hosi. Wah, ini sudah nggak gondrong lagi. Alhamdulillah. Ya, kemudian Mas Lanang. Mas Jimmy. Ya, Mbak Winza. Mas Kalijaga. Mbak Amanta. Terus ada Mbak Nadine.
Terus ada Mas Nazif. Terus di sini ada Alena dan Karisa. Ya. Haidir nggak ada, Pak. Mana nih Haidir? Belum kelihatan. Pak, saya Jimmy? juga sudah tidak gondrong, Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini karena ada pengumuman ini lulus kalian potong rambut ya. Alhamdulillah. Jadi memang Enggak, Pak. di dalam Islam itu ya Rasulullah itu mengajarkan ya an-nadzafatu minal iman. Jadi apa namanya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau menjaga kebersihan, kerapian itu tanda-tanda orang yang bersyukur. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas hari ini. Ya, tema 8 Praja Muda Karana. Ini lagi dari subtema 1 bahwa Pramuka ini adalah singkatan dari Praja Muda Karana, ya, singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Baden-Powell, kan Baden ya itu, Lord Baden-Powell. Ya. Ia juga merupakan Bapak Pandu Dunia. Ya. Nama Pramuka ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Ya, kalau di luar negeri bukan pramuka namanya, ya. Scouting class, ya. Scout namanya. SCOUT. Ya. Lambangnya Pandu Dunia itu sama, yang warna ungu itu ya. Nah, pramuka ini diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Berarti sudah merdeka belum ya tahun 61? Udah. Sudah ya. No. Ya. Setiap tanggal 14 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pramuka. Ya, diingat-ingat. Kalau ada pertanyaan Hari Pramuka itu tanggal berapa? 14 Agustus. Ya, kalau kita seperti biasanya kalau kita PTM di sekolah itu kalau tanggal 14 Agustus kita pasti ada upacara ya dalam rangka Hari Pramuka. Nah, menjelaskan makna lambang pramuka ya. Lambang pramuka itu adalah tunas kelapa ya dalam teks ya. Lambang pramuka di setiap negara itu berbeda-beda. Informasi tentang lambang pramuka di Indonesia dapat kita peroleh dari satu teks. Setelah membaca teks kita dapat menemukan lambang pramuka ya. Nah, kita simak cuplikan teks berikut. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Ya, ini saya minta tolong salah satu membacakan. Siapa yang berani membaca? Mas Nil, oke, silakan. Ya, kelihatan langsung. Silakan Mas Nil. Dari yang tebel itu, Pak, yang dari Ayo Simaklah. Ya. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa yang memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Baik. Terima kasih Mas Nil. Sekarang satu lagi yang putri, siapa yang berani membaca? Yang perempuan, siapa yang berani? Tunjuk jari. Mbak Quinsa,
Mbak Winsa. Silakan membaca. Ya, silakan Mbak Winsa. Tidak kedengaran? Silakan Mbak Winsa. Oke, tidak kedengaran ya. Baik, minta tolong teman lainnya. Siapa nih yang berani? Mbak Nadine, silakan. Ya, silakan. Yuk simaklah cuplikan teks berikut. Raja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Lambang Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang Pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa yang memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota Pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Nah, baik. Terima kasih, Mbak Nadine. Nah, sekarang kita sudah dapat Dalam teks menemukan makna dari lambang pramuka. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan dalam kalimat yang mana makna lambang pramuka itu? Coba, siapa yang berani? Ya, Mas Darel, silakan. Mas Darel. tunas kelapa, Maknanya apa itu? maknanya tunas bangsa Indonesia. Ya, betul ya. Jadi makna dari lambang pramuka ini adalah artinya apa? Tunas kelapa ini artinya adalah bahwa pramuka adalah tunas penerus bangsa, ya. Tunas penerus bangsa, ya. Ya, kalian bisa mendapatkan di mana itu? Di kalimat keberapa? Kalimat terakhir, ya. Jadi anggota Mbronga adalah sebagai ya, tunas penerus bangsa. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Jadi pramuka ini adalah salah satu kegiatan kepemudaan yang ada di Indonesia, ya, yang resmi, dan masuk di dalam kurikulum pendidikan bela bangsa. Jadi kalau di negara yang lain itu ada yang namanya itu wajib militer untuk pendidikan, ya. Tapi kalau di negara kita itu ada ya yang sudah diintegrasikan atau dimasukkan di dalam kurikulum, ini adalah kegiatan kepramukaan. Jadi pramuka ini luar biasa. Tentara senjatanya tapi tidak pistol, tidak pisau, ya. Polisi tapi senjatanya bukan pistol, tapi apa? Senjata pramuka itu. Ada yang tahu senjatanya pramuka apa? Apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Senjata pramuka itu apa? Senjatanya? Mas Jimmy tahu senjatanya pramuka apa?
Kalau senjatanya Boboiboy apa? Kris. Nah, Kris petir. kalau pramuka senjatanya apa? Oh, ini Mbak Agni sudah bergabung nih. Apa tuh senjatanya pramuka apa? Tongkat bambu. Ya, tongkat bambu atau tongkat kayu. Ya. Dan senjatanya pramuka ini adalah salah satu senjata yang ampuh. Bisa dibuat. Ditanyain senjatanya Bu Wiwi apa? Is. Jawab. Ya. Siapa tadi yang senjatanya bis tadi siapa? Enggak kelihatan ya. Jadi senjata tongkat ini adalah senjata yang paling ampuh ya, ternyata. Karena tongkat ini ya, senjatanya pramuka ini selain bisa untuk berfungsi ya sebagai senjata, tapi juga bisa berfungsi banyak hal ya. Bisa untuk jemur pakaian, bisa untuk mendirikan tenda ya. Bisa untuk apa saja ya, untuk mengambil buah yang ada di pohon ya. Bisa untuk apa namanya dragbar atau apa tandu itu ya, untuk tandu, bisa menjadi tiang bendera ya. Tidak seperti senjata-senjata yang lain ya. Misalkan Pak Tentara senjatanya brem ya. AK-47 atau pistol. Nah, itu senjatanya nggak bisa untuk jemuran, itu nggak bisa ya. Kalau pramuka bisa untuk mendirikan tenda. Nah, misalkan pistol dipakai untuk mendirikan tenda, nggak bisa. Bisa kalau banyak pistol ditumpuk-tumpuk, Pak. Ya, tetap nggak bisa. Ya. Tapi kalau tongkat pramuka itu bisa, ya. Untuk tiang bendera juga bisa, ya toh? Nah, itu sangat ya. Jadi pramuka ini luar biasa. Kita lanjutkan ya. Nah, itu baru senjatanya, belum yang lain-lain. Nah, oke. Kita sudah tahu beberapa informasi penting dari teks tadi. Yang pertama adalah singkatannya pramuka. Ya. Praja Mudakarana. Kemudian lambang pramuka adalah tunas kelapa. Ya. Berikut. Hari lahir pramuka kapan tadi? Tanggal berapa? 14 Agustus, Pak. 14 Agustus ya, tepat sekali. 2020. Nah, Ya. kita lihat bersama. Kepala. Lambang pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggotanya hendaknya berguna ya. Seperti seluruh bagian pohon kelapa. Ya. Lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan ya. Mengiaskan itu gambaran ya, cita-cita gerakan pramuka bahwa kita itu diibaratkan adalah tunas bangsa ya, yang akan tumbuh menjadi seperti pohon kelapa yang semuanya bermanfaat, daunnya bermanfaat, kayunya bermanfaat ya, kemudian dari bunga-bunganya juga bermanfaat ya. Ketika menjadi kelapa muda ya, airnya ya bermanfaat. Kemudian sabutnya, kulit kelapanya juga bermanfaat. Kemudian ketika kelapa itu sudah tua, juga bermanfaat. Ya. Jadi buahnya tua maupun muda semua bermanfaat. Itulah harapannya. Kenapa kok simbolnya atau lambangnya itu tunas kelapa. Ya. Suatu saat kita bisa meneladani apa yang menjadi teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kita harus punya manfaat tuh. Ya, kita sebagai manusia yang hidup ini harus memberi manfaat kepada
sesama. Apa gunanya kita hidup kalau tidak ada manfaatnya, ya. Kita pasti Allah itu menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia, ya. Nah, oke. Menjelaskan makna lambang pramuka tunas kelapa dari teks gambar. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna dengan mengamati gambar secara seksama. Kamu lihat gambarnya itu. Tunas kelapa yang kokoh melambangkan setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Ya. Ikut pelajaran dulu, nanti boleh. Ya. Nah, gerakan pramuka juga memiliki atribut, ya, yaitu seragam pramuka. Kamu semua sudah punya kan? Nah, anggota pramuka ini menggunakan seragam beserta lambangnya. Nah, tuh di gambar kamu bisa lihat pramuka itu memiliki banyak sekali simbol, ya, yang harus kita ketahui juga, ya. Nah, pakaian seragam pramuka bertujuan untuk mendidik disiplin, ya, kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan serta rasa bangga anggota gerakan pramuka. Jadi kita memakai seragam pramuka ini bangga, ya, karena ini setiap tandanya itu ada maknanya, ya, ada artinya, ya. Nanti kita akan hari ini belajar sekalian, ya, apa itu, ya, makna dari lambang-lambang. Nah, kemudian pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan umur. Kelompok umur 7 sampai 10 ini disebut pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Berarti kalian ini golongannya apa ini? Pramuka apa? Siaga atau penggalang? Siaga. Ya, ya. Umurnya berapa? 9 tahun ya? Ya. 9 tahun berarti masih golongan pramuka siaga. Nah, berarti kalau kita berada di SD Islam Al-Azhar 22, berarti di tahun mendatang, jadi nanti kalian yang akan mewakili, ya, menjadi kontingen dalam pesta siaga, ya, siap-siap saja. Ketika nanti sudah masuk PTM, kakak-kakak pembina, yaitu bapak ibu gurumu, nanti akan memilih, ya, anak-anak yang dirasa itu pas, ya, untuk menjadi kontingen. Syaratnya tidak mudah, ya, harus 1 cerdas, 2 cekatan, ya, 3 terengginas, ya, dan juga terampil di dalam berbagai keterampilan di kepramukaan, ya. Itu karena ada teknik kepramukaan. Nah, kita lanjutkan. Pakaian seragam pramuka berbeda sesuai tingkatan. Kalau, ya, sekarang ini ada list coklat tuanya, ya. Kalau dulu hanya coklat muda saja, celananya berwarna coklat tua gitu saja. Tapi sekarang ada stripnya, ya, ada list berwarna coklat tua pada lengan baju, ya. Kemudian lambang pengenal diri papan nama di baju bagian depan kanan seperti itu, ya, pengenal, tanda pengenal kamu, ya. Kemudian tutup kepala terdapat lambang dan berwarna hijau. Jadi untuk siaga itu identiknya warna hijau, ya. Untuk topinya putra dan putri berbeda. Untuk, yaitu berbentuk segi 4 untuk putra dan lingkaran untuk putri. Itu. Nah, oke. Oke, dari cuplikan tersebut kita bisa mengambil 3 poin, yaitu lambang, tutup kepala, dan juga tanda pada topi. Nah, kalau yang berwarna kuning itu untuk SMA, ya, itu namanya
penegak. Nah, seragam ini dipakai tujuannya untuk mengenali identitas, ya, yaitu salah satu jenis pengenal pramuka adalah tanda satuan. Ya, nah itu ada kan di baju pramuka ada gambar seperti itu, gerakan pramuka. Ya, tanda itu namanya tanda pelantikan. Ya, tanda pelantikan itu apa? Ya, tanda satuan menunjukkan tempat anggota bergabung. Tanda satuan terdiri atas barung, peta wilayah, lokasi, lambang, nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Tanda pelantikan ini berada di kantongnya, ya, kantong sebelah kanan. Oh maaf, kalau untuk untuk siaga ternyata sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah untuk tanda kepengurusan. Barung, ya, ini adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Biasanya ada tanda segitiga, ya. Segitiga ini warnanya polos, ya. Bisa merah, bisa kuning, bisa hitam, bisa putih, bisa hijau, ya. Lambang barung ini nanti dipasang di sebelah kiri. Nah, kemudian ada peta wilayah. Peta wilayah itu gambar Jawa Tengah ini, ya, berada di lengan sebelah kanan. Kalau Jawa Tengah itu ada simbolnya seperti keris itu, ya. Terus kemudian di atas peta wilayah itu ada yang namanya gugus depan, itu angka, ya. Angka yang menunjukkan gugus depan. Dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Itu ada peta wilayah itu, ya. Jadi kalau kita di Salatiga ya tulisannya Kota Salatiga. Nah, ini ada ringkasan materi. Belum bisa setel, ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini ada beberapa keterangan, ya. Nanti bisa kamu lihat di bukumu juga ada, ya. Nah, di sini ada tanda tutup kepala, ini warnanya hijau, ya. Kalau siaga ini seperti ini seragamnya. Tapi kalau untuk beberapa sekolah, terutama sekolah Islam, ini pakaiannya juga menyesuaikan. Kalau yang laki-laki juga lengan panjang dan juga celana panjang. Kalau yang putri juga lengan panjang, ya. Kemudian roknya juga panjang atau celana panjang menggunakan hijab atau jilbab, itu, ya. Ya, tanda pandu dunia ini seluruh dunia sama, ini tanda pandu dunia. Tapi kalau untuk di Indonesia ini ada tunas kelapanya, ya. Terus kemudian tanda nama, papan nama, kemudian peta wilayah nih, yang atas sendiri tulisannya, misalkan kita di Salatiga, ya, Kota Salatiga. Kemudian ada gugus depan. Dan ini simbol daerah, ya, ini, ya. Badge daerah ini setiap daerah berbeda. Kalau dikatakan daerah itu berarti merujuk kepada provinsi. Kalau kita Jawa Tengah berarti simbolnya sama. Se-Jawa Tengah itu gambarnya ini semua. Ya. Kalau misalkan di Kalimantan itu seperti apa, ya, Kalimantan Timur misalkan, itu per provinsi, ya. Ini tanda badge daerah ini setiap provinsi. Berarti kalau ada lambangnya berbeda berarti itu adalah di provinsi yang. Tapi kalau misalkan di dalam ada anggota pramuka yang sama, berarti itu berada di dalam kota yang ada di dalam provinsi tersebut. Kemudian ini tanda jabatan.
Kalau 3 ini berarti pratama, 2 ketua, 1 wakil. Ya. Oke. Nah, ini contoh untuk yang berapa di sekolah yang umum ya dan juga muslim. Ya, kalau di tempat kita untuk sekolah muslim pasti ada sedikit perbedaan karena menutup aurat ya. Kalau untuk sekolah yang umum bisa juga ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai celana pendek. Putri juga sama, ada yang pakai rok pendek, ada yang rok panjang. Nah, kalau seragam lapangan biasanya seperti ini ya. Ini ada apa? Kantong di celana panjang. Nah, nanti untuk tugas bahasa Indonesia ya, nanti bisa mengerjakan latihan bahasa Indonesia soal nomor 1 sampai 5, subtema 1, Bupena halaman 121. Ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya, saya mau bertanya. Mas Lanang, silakan Mas Lanang. Besok nanti sekolah nggak? Ya, pokoknya ya langsung tak jawab ya Mas Lanang. Ya, sabar Mas Lanang. Ini sebenarnya dari sekolah kita itu kan sudah diagendakan hari ini mulai pertemuan ya, namun ya, dari dinas terkait ya, juga mungkin dari Satgas Covid Kota Salatiga ini belum memperbolehkan. Ya. Jadi mohon bersabar untuk anak-anak semua ya, Mas Lanang juga bersabar. Ini Bapak Ibu guru juga sebenarnya sudah kangen sih. Ya, kita sebentar lagi udah Ramadan ya. Sebelum Ramadan ya afdolnya istilahnya kita bertemu dulu ya. Karena nanti juga ada amaliyah Ramadan. Itu ya Mas Lanang. Mohon bersabar. Ya, semuanya ini juga sebenarnya ya, sudah enggak ya. Sudah pengen ketemu ya. Nanti ada informasi lewat grup gitu ya. Kalau misalkan segera ada informasi ya Pak Tanjung segera menyampaikan gitu. Sebenarnya ya sudah udah kangen ya. Pak Tanjung juga pengen ketemu muridnya, udah hampir setahun nih belum ketemu. Cuma lihat gambarnya aja di laptop. Oke, ada yang lain selain Mas Lanang? Pokoknya anak-anak sabar semua ya. Berkaitan materi dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan oleh Miss Ami? Mas Nil, mau tanya enggak? Mbak Cista, Mbak Dira, Mas Hosi, Mas Lanang udah, Mas Jimmy, Mbak Nadine, Mas Nazif, Mas Rehan, mau tanya? Mas Haidir, nah ini udah kelihatan nih Mas Haidir nih. Tadi dicariin temannya. Mbak Agni, mau tanya? Mas Kalijaga, Mbak Winsa, Mbak Amanta, tidak ya. Jadi untuk materi bahasa Indonesia sudah jelas. Jadi kita belajar tentang apa tadi? Pertama apa? Mas Kalijaga nih mau jawab. Lambang pramuka ya. Terus kemudian maknanya apa? Kemudian yang kedua adalah hari lahirnya pramuka. Terus kemudian apa? Artinya ya. Panjangannya pramuka, terus lambangnya apa? Kemudian tanda-tanda yang ada di dalam atribut baju pramuka. Iya, baju pramuka atau pakaian pramuka ya. Ada apa tadi?
ada tanda apa tadi? Peta wilayah. Terus apa lagi? Tanda satuan. Terus tanda satuan. Tanda gugus depan. Kemudian ada badge wilayah. Kemudian ada papan nama. Kemudian ada tanda pandu dunia itu yang ungu tadi toh. Kemudian tanda pengurusan. Terus apa lagi? Kalau siaga warnanya apa? Siaga warnanya apa tadi? Identik dengan warna hijau. Ya, kalau siaga itu hijau. Kalau nanti kalian naik ke tingkat penggalang, nanti merah. Kemudian nanti kalau naik ke tingkat penegak, ya, usia SMA, itu nanti warnanya kuning. Ya. Tuh ya. Mungkin itu anak-anak sedikit yang Pak Tanjung sampaikan. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini yaitu pelajaran bahasa Inggris. Ya. Untuk hari ini tugasnya nanti silakan dikerjakan ya. Untuk apa namanya? Untuk mengerjakan tadi halaman 121 nomor 1 sampai 5 ya, Bu Pena. Itu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Setelah ini waktu kami aturkan sepenuhnya kepada Miss Ami. Apakah Miss Ami sudah siap? Oke, Pak Tanjung. Baik, terima kasih. Baik, Miss Ami sudah siap. Monggo waktu dan tempat kami aturkan kepada Miss Ami. Sekaligus nanti menutup Miss Ami. Pak Tanjung. Ji, sami-sami. Oh ya. Sudah tidak ada materi tematik nggih? Ya, sudah. Oh ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Good Hi, morning. are you sad because you cannot go to school today? Ya, jangan sad ya, tetap semangat. Kita hanya LDR. Kita masih LDR, belum pernah ketemu Miss Ami ya, langsung ya. Kemarin Miss Ami cuma ketemu siapa ya kemarin 3A secara langsung. Okay, everyone, because we have a short time, let's start our lesson. Ya, yang stretching dulu, yang pegel-pegel. We are going to learn, continue our unit. Ya, Mas Sosi jadi pahlawan nih. Okay, now tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya. But now we are going to learn English, and we are going to continue our last unit in the semester, unit terakhir semester ini. Jadi Miss Ami want to remind you, for those who have not submitted the assignment before on unit 6, 7, and 8, I'm still waiting for your assignment ya. Kita lanjut di unit 9. Seharusnya kemarin ada tugas, tapi Jumat kita libur Paskah. Jadi Jumat next Friday, I will upload new assignment. But for today's Zoom, we are going to continue our lesson on PowerPoint. Ya, sambil share screen dulu. Okay. Nah, remember last week we have learned about Unit 9, holiday plans. It's related to weather, season, and going to. Nah, there are 3 important points in this unit. It's very easy. Kalian sudah belajar cuaca di bahasa Indonesia ya. Sekarang di English juga tentang cuaca. And season atau musim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lesson. Dan cepat saja. Nah, kemarin kalian sudah belajar vocabularies of weather ya. I want to ask you, what is today's weather at your home? Di rumah kalian, weather-nya gimana? Is it sunny or cloudy? Because in school it's kind of cloudy. Di sekolah masih cloudy. Di rumah kalian, is that sunny? Can you see the sunlight? Bisa lihat matahari?
Bisa? Ya, Sani ya. Sani, oke. Kaidir masih di mobil nih. Sunny or cloudy, Kaidir? Apa nganu? Apa bahkan rainy? Nah ya, sunny ya. It's just like today, sunny day, and you have to be happy because it's sunny. Nah, di sini we have vocabularies of weather. There are thunderstorm dan badai. Kemarin kami sudah bahas. Ada lightning, petir, cloudy. Jadi yang weather itu lebih ke cloudy, berawan, rainy, windy, sunny, and foggy. Yang belakangnya y. Nah itu biasanya weather. Entah itu rainy, hujan, windy, berangin, sunny, panas terik. Nah, if the weather is rainy, you can use umbrella or raincoat. Oke, ini vocabulary-nya of weather. Nah, ini juga ada new vocab tentang weather, ada cloudy, sunny. Nah, ada namanya partly cloudy. So it's not only cloudy, but you still see the sun. Kamu masih bisa melihat matahari, tapi berawan. Just like today, it's partly cloudy. Ya, ini ya, partly cloudy. And then rain, snow. We cannot experience snow here because we are in Indonesia. Ya, kita 2 musim, tidak ada snow. And then storm, windy itu berangin. And then winter sun. Winter sun is when it's a winter season, but you can see the sun. It's called winter sun. Ya, next. Nah, there are 4 seasons. Misalnya sudah betulkan bulannya nanti misalnya upload ulang di LMS ya materinya ini. Kemarin misalnya salah ketik. Yang pertama itu spring. We have not we, but some of country has 4 season, just like European and then American. Di negara Eropa dan Amerika itu biasanya has 4 season. Pertama itu ada spring, summer, autumn, and winter. Spring happens from March to May, and then followed by summer. Jadi habis spring itu pasti summer, bukan spring terus winter, ya. No. Spring dulu, spring, and then summer, autumn, and winter. What is the difference between the season? Kamu bisa lihat ya, di spring, nih pohonnya flowers bloom, birds fly on the sky. Jadi new year, new season, jika kalian happy, itu biasanya spring. And then summer, it's a musim panas. So it's kind of hot, and then you can go to the beach. Biasanya orang luar negeri, kalau summer, they have sunbathe on the beach. Mereka berjemur ya biar di beach atau di pantai. And then after summer we have autumn. Itu daun-daun berguguran. The leaves are falling down and it changes the color to yellow or orange. And then the last one is winter. We cannot experience winter ya. Kita tidak bisa merasakan winter. Unless you go to the Trans Studio yang ada salju-saljuan ya. Itu winter happens from December to February. So there are 4 seasons. Nah, I have 4 different description for each season. Coba kalian baca sebentar and tell me what season is this, what season is this, what season is this, and what season is this. Coba di yang pertama, yang ini dulu. In this season, the snow melts, salju mencair. The nature awakes from winter sleep. The weather is warm and sunny. Nah ini ya kata kuncinya. Kata kuncinya ada the flowers start to grow. The plants start to grow. Flowers bloom. Bunga bermekaran. Kira-kira season apa ini? Yang pertama, yang warnanya kehijau ini. What season? Anyone knows? You can unmute yourself. What season? Yang ini, yang pertama. Flowers bloom. Apakah spring, winter,
Autumn atau summer? Spring. Spring, good Neil. Spring, apakah benar? Ya, kata kuncinya ya ada flowers bloom, weather warm and sunny. Nah, ketika semuanya tumbuh itu biasanya ada di spring. Next, in this season days are long. The weather is nice, but when it's too hot, it can be stormy. Nah, kalau di luar negeri, school finish and kids have 2 months long holiday. Jadi di luar negeri ketika season ini kalian libur 2 bulan. Tapi di luar negeri ya. We can go to the beach, sunbathe and swim. Kira-kira season apa? Ketika kamu bisa pergi ke pantai. Apakah spring, summer, autumn, or winter? Apa sih? I cannot hear you. It's okay. Kalian menjawab aja. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Kira-kira apa season yang kalian bisa bermain-main di pantai, on the beach, go to swim, because it's too hot, panas. Berarti apa? Apakah winter? Salju-salju kalian ke pantai? No? Anyone knows? Maybe I want to go. I want to hear Nadine voice. Nadine, kira-kira apa Nadine? Spring sudah. Summer, good. Nah ini ya kata kuncinya, the weather is too hot, panas ya, panas itu biasanya summer. After summer, we have this season. In this season, weather gets colder, lebih dingin. It's often windy and rainy, but sometimes it's sunny. Nih, kata kuncinya ini. The leaves of tree are colorful and fall down. Daun-daun berubah warna, jadi kuning or orange, and then fall down, berguguran. Berarti season apa? You know? Apakah winter atau autumn? Autumn. Can you help me? Autumn. Oh, Najib, ya, autumn. Good. Nah, autumn or fall. Bedanya apa, Miss? Autumn or fall? It's the same, tapi autumn itu musim gugur, sama-sama artinya musim gugur, tapi autumn often used by British, sama orang Inggris. Orang Inggris menyebut musim gugur itu autumn. But Americans, orang Amerika menyebut musim gugur itu fall. Ya, sama bedanya. Jadi kalian jangan bingung bedanya autumn sama fall apa. It's the same, sama. Oke? Okay? Next, berarti yang terakhir. Winter. Winter. It gets dark very early. It's cold, snowy, and freezing. Everything is white because of the snow. Nah, itu winter. Good. Bulannya ini ya. Summer, June, July, August. Winter tuh Desember, January, February. Gitu. Okay? 4 season. But in some country like Indonesia, seperti kita di Indonesia, it only has 2 season. Rainy season and dry season. Rain itu musim hujan, dry season itu musim kemarau. Jadi bukan summer ya, walaupun panas ini namanya musim kemarau atau dry season. Rainy season happens from December to March, and then dry season from June to September. Sekarang April. June. Berarti kita masuk apa ini? Apakah masih rainy season or dry season? Dry. Dry season. Kita sudah masuk dry season ya, tapi entah kenapa masih hujan. Right? It's related to like climate change, global warming. Itu menyebabkan season kita itu labil, tidak tetap. Nah, jadi kalian harus try to save our earth, belajar membuang sampah pada tempatnya, jangan menggunakan AC banyak-banyak. It helps our season to stable. Okay? In rainy season, the weather is cold, wet, and sometimes flood comes. In dry season itu biasanya banjir. Ya apa enggak? Kemarin di kota banjir karena hujan deras.
Nah, ini happens in rainy season. And then in dry season, the weather is hot, panas, windy, berangin, and sunny. And sometimes wildfire happens. Wildfire itu kebakaran hutan. Ya, ini ya. Mana ini? Wildfire. Kebakaran hutan. Itu biasanya terjadi pada dry season atau musim kemarau. Okay. Next, we have we are going to learn about going to and not going to. I have to explain this because I just upload the PowerPoint ya. Jadi kalian coba perhatikan, pay your attention. Kita belajar penggunaan kata going to and not going to. Going to itu artinya akan. Karena kita belajar tentang holiday plans atau rencana liburan, kalian biasanya menggunakan kata akan karena itu masih direncanakan. Oke? Going to artinya akan, not going to tidak akan. Jadi ada dua bentuk, positif dan negatif. Nih, coba dilihat. For example, positive form itu pakai going to. Sedangkan negative form itu pakai not going to. Bukan going to not atau going not to. Salah ya, not-nya di depan. Oke? For the example, positive form. I'm going to watch a movie. Aku akan menonton film. Tomorrow is going to be rainy. Miss, kenapa warnanya ini merah and then this one is blue? Kenapa Miss Ami bedakan? Coba lihat di bawahnya. Going to plus verb 1. Verb 1 itu kata kerja. Pertama ya, yang watch, go. Apalagi? Kata kerja. Play, bermain. Sleep, tidur. Nah, itu kata yang ada aktivitasnya. Namanya verb 1. I'm going to watch. Yang merah ini ya, dari rumus ini. I'm going to watch, I'm going to go. Bedanya apa sama yang biru? Yang biru itu going to be. Ketika kalimatnya tomorrow is going to be rainy. Ketika going to be itu diikuti kata sifat. Ya, noun or adjective, kata benda atau kata sifat. Noun itu apa? Adjective itu apa, Miss? Noun itu kata benda. For the example, kata benda dan kata sifat. Contohnya ya, I'm going to be happy if you came. Nah, I'm going to be happy. Happy kan kata sifat, senang. I'm going to be sad. Nah, seperti itu ya. Coba dilihat. It's not going to be cloudy. Tidak akan berawan. Berawan itu kata sifat. Oke. Contohnya lagi. Danu is not going to be angry at me anymore. Danu tidak akan marah padaku lagi. Angry itu kata sifat. Jadi pasangannya going to be. Bukan cuma going to. Oke, bedanya apa? Going to itu diikuti kata kerja. Going to watch, going to go. Nah, kalau going to be, ada be-nya, diikuti kata sifat atau kata benda. I'm going to be happy. She is going to be sad. Tomorrow is going to be rainy. Nah, oke. You can write it down, but we have short time. Jadi kalian tulis di rumah ya. Kami sudah share. Mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu about this going to and going to be? Jadi ada dua ya. Going to sama not going to. Going to itu positif, hal yang akan kamu lakukan. Sedangkan not going to, hal yang tidak akan kamu lakukan. Oke? Next. Seperti ini, what are you going to go? Nah, going to juga bisa dalam pertanyaan. Contohnya, are you going to play basketball on the holiday? Nah, jawabannya dua. Kalau yes, misalnya, yes I am. Kalau tidak, no I am not. I am busy. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Are you going, ini bukan your ya, salah misalnya. Are your brother, bener? Are your brother going to attend elementary school? Apakah adikmu akan masuk SD? Ini. Kalau ya,
Yes, he is. No, no, he is not. Nah, itu ya pasangannya. Because we have short time. Lanjut saja. Nah, I have conversation between Dad and Erin. Anyone wants to be Dad and anyone wants to be Erin? Ada yang mau jadi Dad? Kita akan belajar tentang weather forecast atau ramalan cuaca. Ya. Misami jadi Dad deh. Misami jadi Dad. Neil, would you like to be Erin? Mau jadi Erin ya? Oke, di-unmute dulu Neil. Oke, lainnya didengarkan dulu ya sambil melatih speaking skill kalian. Oke, kami mulai. Did you hear the forecast for Monday? It's going to rain. Did you hear the forecast for Friday? Yeah, it's going to be sunny and windy all day. What's the forecast for tonight? It's going to be really cold. It's going to be -15. Do you want to go fishing on Sunday? Nah, I just saw the forecast. It's going to be windy. It's cool outside. You told me it was going to be hot this afternoon. Yeah, I guess the forecast was wrong. Oke, thank you Neil. Nah ini kita belajar tentang weather forecast atau ramalan cuaca. Nih ya, forecast. Did you hear the forecast for Monday? Apakah kamu mendengar ramalan cuaca buat hari Senin? Nah, Erin menjawab, it's going to rain. Nah, untuk Friday apa? Sunny and windy. Nah, kalau tonight, it's really cold. Nah, itu namanya forecast, ya, weather forecast atau ramalan cuaca. Dari kalimat dari dialog ini, I have two questions. First question, on what day would be perfect day to fly a kite? Hari apa yang paling cocok untuk fly a kite, menerbangkan layangan? Anyone knows? Apakah Monday? Rain, apakah Friday, sunny and windy, apakah Sunday, just windy, anyone knows? Oh, Darrell. Windy. Windy berarti hari apa, Darrell? Berangin. Nah, berangin. I mean di kalimat ini, di dialog ini, yang hari berangin itu hari apa? Apakah Monday? Apakah Friday? Apakah Sunday? Anyone knows? Day. Sunday. Sunday, good. It's going to be windy. It's Sunday. Jadi perfect day to fly a kite itu Sunday. Sunday sama Friday juga bisa, ya. Minggu sama Jumat bisa karena it's going to be sunny and windy. Lihat ya, panas dan berangin. Tapi paling perfect Sunday, biar nggak panas ya. Nanti kalau kalian main layangan, siapa yang suka main layangan panas-panas, ya itu bisa bikin kulit hitam. Oke, jadi yang perfect day-nya Sunday. Good. Lanjut, number 2. On what day should Erin use umbrella? Hari apa yang Erin harus pakai umbrella? Pakai payung. Apakah Monday? Monday. Monday, good. Because Monday it's going to be rain. To rain, akan hujan. Jadi Erin should use umbrella on Monday. Oke, paham ya? Nah ini kalian pelajari dulu sendiri karena waktunya habis. Or next week kita akan bahas ini ya, tentang just like weather. Nah, I think that's all from me. Tadi kita sudah belajar vocabularies of weather, and then season. Season ini very important ya. Take a note, kalian catat. Spring itu happens bulan apa sampai apa? Summer, June, July, August. Autumn, September, October, November.
And winter from December, January, February. Nah, ini ya, kita belajar weather dan kita belajar not going to sama going to. Dan weather forecast. Oke. Okay. Is there any question? Ada pertanyaan dulu? Bentar, Miss Ami. Sebenarnya Miss Ami kemarin hari Jumat harusnya ada tugas ini, tapi karena libur, I just want to show you a moment. Miss Ami perlihatkan dulu tugasnya untuk hari Jumat besok ya. Jadi Miss Ami masih hide. Mungkin Miss Ami buka nanti malam. Bentar. Sorry. Ini masih loading. Wait. Tugasnya it's very easy. Just have to make a table. Table consists of the information about one country season atau musim. Contohnya ya, wait. Di sini. Nah. Misalnya buka LMS. Nah ini. Jadi tugasnya just like this. You can see the example on page berapa ya di buku kalian ada on page 115 halaman 115. Jadi kalian bikin tabel seperti ini and tulis aktivitas yang bisa kalian lakukan di season ini. Country-nya misalnya Inggris. Tidak harus Inggris. It's up to you. Ya, it's for Friday, so you can relax a little bit. I think that's all from me. Pak Tanjung juga sudah menghendaki tadi, sudah waktunya sudah mau habis. Is there any question before we close the lesson? Ada yang mau bertanya dulu? No ya, tadi sudah paham kita belajar season and weather and going to. Okay. Thank you very much for your cooperation, your attention, your active. Kalian sangat aktif. I like 3A, kelas 3A. Yang belum mengerjakan tugas last week, yang tugas pohon itu, kami juga masih tunggu. Oke. Okay? I think that's all from me. Thank you very much. You can continue your activities at home. Ya. Apakah ditutup kalian, Pak Tanjung? Astagfirullah. Apa itu? Something happen. Suara ban meletus. Oh, kaget. Ya. Ban meletus. Sekian dari Miss Ami. If you have any question, you can chat me or you can ask me later. Oke. Saya tutup sekalian ya, Pak Tanjung. Ya, silakan. Ya, mari kita tutup dengan doa penutup majelis dan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you everyone for today's lesson. Keep the spirit. See you later. Thank you. Good night. Semangat ya, sampai kita bertemu sekolah lagi. You can leave. Dadah, assalamualaikum. See you, thank you everyone. Bye, Kaidir di jalan ya. Semoga hati-hati di jalan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di live, kameramu di live gitu meeting ya. tadi. Yang belum, nanti yang mau live, dikliknya live meeting. Ini tambah gendut-gendut semua nih.
Hmm.